Halo teman-teman, kayaknya dari 2 video sebelumnya aku nggak memperkenalkan diri. Jadi kenalin, nama aku Muhammad Ihsanul Kamil, panggilannya Kamil. Dan umurku 18 tahun, sekarang aku tinggal di Banjarmasin. Hari ini aku pengen cerita tentang habis sekolah mau ngapain. Kita sering dihadapkan dengan 2 pilihan, mau langsung kerja atau kuliah. Aku mau jelasin bahwa ini bukan saran atau arahan untuk memberitahu kelanjutannya mau kemana, tapi ini adalah kumpulan dari cerita banyaknya orang di lingkunganku. Kalau kalian anak SMK, pasti kalian banyak mikir habis lulus mau langsung kerja, dan kalau kalian anak SMA, pasti mikirnya ya udah langsung lanjut aja ke kuliah. Tapi bisa juga sih sebaliknya. Dan sebenarnya aku mau membagikan beberapa poin yang sebenarnya kita sering impikan. Nah, poin pertama adalah pengen banget untuk punya banyak uang. Ketika kita pengen banget untuk punya banyak uang, pasti kita mikirnya ya harus bekerja. Dengan bekerja keras, pasti akan terlihat lah hasilnya. Tapi semua itu terhambat dengan banyaknya pekerjaan sekarang yang dimana mereka membutuhkan orang-orang yang minimal pendidikannya S1. Oke, mungkin banyak aja sih pekerjaan yang tidak melihat pendidikannya. Tapi apakah itu menjadi pekerjaan yang kita suka? Bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Dan kita pikir ya udahlah bikin usaha sendiri aja. Toh juga kita bisa melatih kemandirian kita sendiri. Tapi itu nggak semudah yang kita pikirkan. Banyak banget orang yang gagal untuk memulai. Banyak banget orang yang berhenti di tengah jalan. Sampai pada akhirnya kita mengandalkan lingkungan kita. Yang terdekat ialah orang tua. Tapi kan dari kalian sendiri pastinya merasa terbebani kan. Kalian nggak mau untuk membebani orang tua kalian karena keinginan kalian. Lalu dari banyaknya pertanyaan yang membingungkan tadi, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Kita harus masuk poin yang kedua dulu. Berpendidikan tinggi. Ini juga salah satu impian banyak orang, yaitu bisa kuliah, dan setelah lulus kuliah, kita bisa cepat untuk mencari pekerjaan. Tapi nyatanya kan gak semuanya bisa berjalan mulus. Dan kuliah juga memakan waktu yang lama. Jika kita tidak bisa mengatur waktu itu, kita terlalu wasting time. Apalagi kalau kita salah mengambil kejuruan. Sampai-sampai jika kita melihat teman-teman yang sudah melalui masa kuliah, dan kita melihat mereka yang sampai sekarang masih gak bisa apa-apa, kitanya semakin kedorong untuk tidak kuliah. Bener gak? Juga zaman sekarang teknologi itu bener-bener canggih, bener-bener pesat, maju. Semua orang pasti sudah bilang lah, informasi ya kita bisa cari di internet, kita bisa dapat dari Google, kita bisa dapat banyak pelajaran dari platform manapun, dari sosial media. Itulah perbedaan zaman sekarang dan zaman dulu. Yang dimana zaman sekarang banyak orang yang sebenarnya tidak memerlukan kuliah. Apalagi kita melihat banyak banget orang yang sukses tanpa memiliki gelar. Lalu apa poin ketiga? Poin ketiga adalah pengen membahagiakan orang tua. Semua anak ingin menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia bisa menjadi orang yang sukses. Di setiap harinya pasti kita memiliki ambisi yang besar dalam hal sesuatu. Dan kita pasti ingin menunjukkan hal itu. Tapi kesalahan yang sering terjadi menurutku adalah tunggu. Hampir semua temanku nge-share di sosial medianya, tunggu ya bu, suatu saat anakmu pasti sukses. Tunggu bu, aku akan berjuang dulu. Dan menurutku, sukses bukan selalu tentang menjadi apa kita nanti. Dan bagiku, kita bisa selalu membuat kesuksesan di dalam hidup kita dengan selalu membuat orang tua kita bahagia. Aku pernah bilang di video vlogku sebelumnya bahwa kita tidak tahu kapan kita mati. Jikalau hal kecil bisa membuat orang tua kalian bahagia, maka lakukanlah. Orang tua kalian bahagia ketika kalian mau nurut. Ya, menurutlah. Orang tua kalian bahagia ketika kalian merapikan kamar tidurnya. Ya rapikan, lakukan. Hal-hal simpel itu menurutku juga sebuah kesuksesan di dalam kehidupan. Jika ini adalah jawaban dari poin yang ketiga, maka apa sebenarnya jawaban dari poin 1 dan poin kedua? Jawabannya adalah hadapi. Bukan kata yang tepat ketika kita berada di dalam posisi pilihan, namun siap tidak siapnya kita dalam menghadapinya. Kalau kalian memilih, kalian belum tentu berani untuk menghadapinya. Tapi kalau kalian berani untuk menghadapinya, maka kalian sudah tahu pilihan yang tepat untuk kalian sendiri. Kesimpulannya adalah, kita boleh berpikir keras, tapi jangan diberat-beratkan pikiran kalian. Dan ketika kita punya pertanyaan-pertanyaan yang berat di dalam pikiran, maka jawabannya adalah hal-hal yang simpel. Mari bercerita lagi nanti.